warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf dan jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru di lingkungan SMA Negeri 14 Bekasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam masjid, di mana nanti akan disampaikan insyaallah oleh Bapak Surahman ST. Mari sebelum kita menyaksikan pemaparan dari narasumber, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menginjak acara yang berikutnya, yaitu pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan Bapak Surahman ST. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukirno atas waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, segenap keluarga besar SMA Negeri 14 Bekasi, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam rangka kegiatan saya, yaitu diseminasi tentang tugas dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Jadi ini merupakan rangkaian dari tugas yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu menularkan virus, tentunya virus-virus kebaikan, virus-virus positif, makanya namanya budaya positif. Nah, tugas ini sebenarnya secara umum tugas, tetapi secara prinsip ini adalah menambah pengetahuan baru kita. Jadi di samping ini sebagai tugas CGP, ini adalah menambah pengetahuan baru kita tentang bagaimana sih memperlakukan siswa ketika siswa itu mengalami masalah melanggar tata tertib atau apalah itu namanya. Jadi anggaplah Bapak Ibu bukan sekedar melaksanakan tugas, tetapi mendapat ilmu baru tentang cara menangani peserta didik. Bicara lebih jauh tentang apa itu budaya positif, ya, budaya positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu artinya adalah akal budi. Akal budi apa? Secara umum budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada suatu kelompok masyarakat. Nah, budaya itu karena cara hidup pada suatu kelompok, maka dia akan menjadi karakter dari kelompok itu. Nah, maknanya apa Bapak Ibu? Apa yang kita akan lakukan, tugas kita sebagai guru melakukan pendidikan kepada anak itu, hakikatnya kita ingin membentuk karakter anak melalui budaya-budaya yang akan kita lakukan itu. Next, Bu. Nah, ini salah satu pendapat dari tokoh kita, namanya Bapak Nurholis Majid, cendekiawan Muslim. Dia adalah ketua Yayasan Paramadina Mulia yang ada kampusnya namanya Universitas Paramadina. Dia dalam sebuah bukunya itu pernah mengatakan begini: budaya adalah cermin dari karakter suatu bangsa. Barang siapa menghendaki adanya perubahan. Terima kasih Pak Kerno. Budaya adalah cermin dari karakter suatu bangsa. Ini kata Nurholis Majid. Barang siapa menghendaki adanya suatu perubahan yang besar pada bangsa ini, maka yang harus berubah adalah budaya itu sendiri. Jadi makna tersiratnya dari apa yang disampaikan Pak Nurholis Majid itu, tugas kita itu sebenarnya mulia, sangat mulia, yaitu membentuk anak didik kita, murid kita, supaya memiliki karakter yang bagus. Nah, karakter yang bagus itu nanti akan teraplikasi dalam kelompok masyarakat dia. Pada suatu saat dia terjun di masyarakat, maka dia memiliki karakter yang bagus.
karakter yang bagus akan menunjukkan bangsa yang bagus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini adalah tugas mulia kita, maka luar biasa sekali kalau kita terus melaksanakan budaya-budaya yang positif yang kita tularkan kepada peserta didik kita. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tugas kita adalah tugas yang sangat mulia. Next. Nah, spesifik untuk bicara budaya di sekolah kita sebut budaya yang positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini. Jadi budaya positif yang dimaksud itu kita supaya menumbuhkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Yang namanya nilai kebajikan pasti sesuatu yang sangat universal. Next book. Nah, nilai-nilai universal itulah yang sebagai bentuk nanti kita menjadi budaya yang positif. Khusus spesifik kita sebagai guru, pendidik, ada 8 hal, 8 poin atau 8 variabel yang harus kita pahami, yang harus kita memiliki pengetahuan supaya kita bisa menanamkan budaya yang positif kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Belajar kita harus berubah. Apa nanti akan kita bahas satu-satu. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. 8 pengetahuan ini wajib kita miliki sebagai guru, supaya kita bisa menularkan pengetahuan, yang tadi istilah saya, menularkan virus-virus kebaikan kita kepada peserta didik kita. Kita akan bahas satu-satu agar pengetahuan kita dalam memahami tentang budaya positif terintegrated menyeluruh. Yang pertama, perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi sekarang kita itu pada kurikulum Merdeka itu pembelajarannya harus berdiferensiasi. Pembelajarannya harus berpihak pada murid. Berdiferensiasi itu artinya berbeda-beda. Kita tahu bahwa siswa dalam menerima pelajaran itu macam-macam. Ada yang gayanya sambil belajar itu ketika berpikir itu sambil nyanyi, baru dia bisa konsen. Ada juga model siswa yang fokus, diem ketika mencermati materi yang kita sampaikan itu diem fokus. Ada juga yang harus tangannya main, tak-tok, kadang-kadang pensil dimasukkan ke mulut. Itu gaya belajar. Nah, terhadap gaya belajar siswa yang macam-macam itu kita harus menerimanya. Tidak boleh kita menolak itu. Kalau kita menolak itu, kita memaksakan idenya kita, gaya model belajarnya kita, ya tidak akan terbentuk budaya positif. Karena tujuan kita mengajar ke anak itu supaya anak nyambung, kemudian mereka memiliki nilai karakter yang bagus. Kalau kita memaksakan kehendaknya kita kepada anak, ya tidak akan budaya positif yang akan kita sematkan kepada anak itu akan tersampaikan ke anak, tidak akan, sulit. Maka memang eranya sekarang itu begitu. Pembelajaran kita harus berdiferensiasi, harus berpihak pada murid. Sekali lagi, pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Dan di SMA 14 Bekasi ini pembelajarannya sudah berpihak pada murid. Saya melihat di setiap guru-guru itu sudah mengakomodir keinginan murid dalam mengerjakan tugas saja. Itu tugas bahasa Inggris, Bu Westi sering saya lihat itu ada anak yang datang ke sini ulangannya lisan, ada yang pakai kertas, semuanya diterima oleh Mam Westi. Jadi itu udah diferensiasi gitu. Ya, next.
sebentar. Nah, tujuan budaya positif ini nanti endingnya agar mereka memiliki 8 karakter Pancasila, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, adalah berakhlak mulia, kemudian ada bernalar kritis, kemudian ada kreatif, mandiri, kemudian berwawasan global dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan itu arahnya endingnya ke sini. Profil pelajar Pancasila. Kenapa kok disebut profil pelajar Pancasila? Karena pada nilai-nilai 5 asas 5 Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang memang sudah universal. Nilai-nilai yang melintas batas, waktu, melintasi ras, agama dan sebagainya. Nilai-nilai yang umum. Nah, makanya kita dalam mendidik targetnya adalah profil pelajar Pancasila. Next, Bu. Nah, untuk mencapai siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila itu, kita harus menghindari ini. Supaya kita dalam menjadi guru mengakui keberagaman siswa yang diferensiasi tadi, yang pembelajarannya itu berpihak pada murid, maka kita harus menghindari ini, miskonsepsi. Miskonsepsi pertama, guru mengontrol murid itu sudah tidak berlaku sekarang. Tidak bisa lagi zaman era digital ini guru mengontrol murid. Jadi ini ilusi. Sudah tidak boleh lagi. Kalau ini diberlakukan, kita mengontrol murid supaya murid mengikuti kita. Iya, ketika murid itu di depan kita, di hadapan kita. Tapi kalau sudah tidak dengan kita, dengan guru lain, bisa saja perilaku yang salah itu diulang lagi. Berarti dia hanya cuman patuh, action doang, takut dengan kita. Nah, maka yang pertama ini sudah tidak boleh lagi. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat belum, ya, tidak. Jadi apa yang kita doktrinkan kepada murid itu sudah tidak saatnya lagi. Kemudian ilusi ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Kita maunya ketika anak dinasihati, dikritik, maka karakternya akan menguat. Tetapi pada kenyataannya ketika kita memperlakukan itu, justru anak berontak. Jadi mengkritik dan sebagainya, anak mendoktrin itu sudah tidak layak untuk zaman sekarang. Kemudian berikutnya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa dalam artian kita guru berhak memaksa murid untuk apa saja melakukan apa yang kita inginkan. Itu juga sudah tidak berlaku. Ini konsep yang salah. Sekarang sudah tidak bisa lagi guru memaksa murid. Next. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Maksudnya, kalau kecenderungan kita masih seperti itu tadi, yang poin-poin miskonsepsi tadi, sudah kita harus dirubah kepada teori kontrol. Kita harus merubah diri sebagai guru ke teori kontrol ini. Salah satu poinnya, realitas kebutuhan kita sama. Kita harus mengontrol bahwa kebutuhan itu beda-beda. Dan seterusnya di bawah ada pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, jadi setelah kita membujuk anak gagal, maka harus dipaksa. Itu lalu. Sekarang harus kita rubah menjadi kolaborasi dengan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang ini harus sudah bergeser kepada yang ini. Kita sekarang harus memiliki kontrol diri hal-hal yang keakuan banget. Ini keakuan kita banget sebagai seorang guru, harus kita geser ke sini. Kita harus memiliki jiwa kontrol kita. Gitu Bapak Ibu. Next. Disiplin. Nah, kita mulai dari yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi pada hakikatnya orang yang berdisiplin itu adalah orang yang belajar untuk mengikuti arah yang benar. Itu disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi disiplin itu usaha untuk menumbuhkan kesadaran diri tanpa harus diberi hukuman atau tanpa harus diberi imbalan. Kadang-kadang anak itu baru patuh ketika kita iming-imingi imbalan. Imbalan apa? Nilai. Baru mereka patuh. Nah, yang kayak gitu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Jadi tumbuhkan dari kesadaran diri anak-anak itu, bukan oleh iming-iming penghargaan, nilai atau sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sangat positif, mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuan kita supaya anak itu dari dalam hatinya yang paling dalam tumbuh nilai-nilai kebajikan, kesadaran untuk berperilaku yang positif. Next, itu tujuan disiplin Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Yang disepakati bersama terlepas dari suku, terlepas juga dari suku bangsa, juga dari agama, bahasa, dan dari apapun, dari lokasi juga terlepas dari itu. Nah, namanya nilai kebajikan itu ya berarti berlaku dimanapun, di negara manapun, di lokasi manapun, semuanya berlaku. Nah, misalkan ini nilai profil pelajar Pancasila ini berlaku karena profil pelajar Pancasila berarti nilai ini berlaku semua di seluruh Indonesia. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan seterusnya ada nilai kebinekaan dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Kemudian menurut Ibu yang dimaksud nilai kebajikan secara universal itu adalah toleransi, rasa hormat menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang juga berlaku secara universal. Semua orang harus memiliki rasa hormat menghormati, empati atau peduli, dan sebagainya. Nah, kalau dalam life skill berarti nilai-nilainya adalah dapat dipercaya. Nah, kalau kita punya kemampuan life skill, keterampilan hidup, harus punya dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, jujur ya, lurus hati itu maksudnya jujur. Pendengar yang baik, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, ini nilai-nilai. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang perilaku anak, kita awali dari kebutuhan dasar manusia, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dasar anak-anak didik kita, peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Itulah kebutuhan dasar manusia. Next, Bu. Nah, ada lima kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang kita lakukan itu sejatinya ya tergolong dalam kelompok dalam 5 ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita semua termasuk murid-murid kita itu memiliki kebutuhan bertahan hidup. Apa di situ wujudnya? Ya makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, termasuk di sini kesehatan. Kesehatan termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Makanya kalau kita tidak sehat langsung kita berobat itu semata-mata untuk mencapai bertahan hidup lebih lama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar manusia, rasa diterima, dipedulikan, berbagai bisa kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya misalkan siswa-siswa kita, itu dalam suatu kelas, dalam rangka memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima itu, ada si A, si B, si C berkelompok, temennya ini, si D, si E, si F, temennya ini. Itu adalah bagian dari kebutuhan rasa sayang dan diterima. Kemudian guru-guru kita juga begitu. Guru-guru kita juga
ada kelompok. Itu karena merasa aman, merasa nyaman ketika bergabung dengan si A, si B, si C. Maka kita mengkelompok kemana, ke kantin bareng. Itu adalah bentuk dari kebutuhan rasa sayang dan diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini yang dimaksud adalah harga diri. Ini juga kebutuhan. Harga diri, ada pengakuan atas kemampuan kita, prestasi, diakui dan didengarkan. Ini juga kebutuhan. Contohnya misalkan kalau kita direndahkan orang lain, maka kita langsung naik ya. Frekuensi kita naik itu adalah merespon dari kebutuhan penguasaan ini tidak terpenuhi, maka langsung merespon naik gitu. Frekuensi kita naik ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kita juga butuh ini. Kalau kebutuhan kebebasan ini tidak terpenuhi, nanti akan berdampak kepada hal-hal yang perilaku yang tidak positif itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Itu termasuk kebutuhan kesenangan di sini. Inilah makanya kita itu setiap hari Minggu itu cenderung ingin refresh ya. Apalagi masyarakat kota itu ingin refresh, itu adalah memenuhi dari kebutuhan kesenangan ini. Kalau di kampung, di desa ya refreshnya ketika libur ya ke sawah. Nanti besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aktivitas lagi kerja. Jadi lima-limanya ini kalau tidak dipenuhi maka ada perilaku untuk bisa memenuhinya. Next Bu. Nah, motivasi perilaku manusia berdasarkan tadi kebutuhan hidup manusia, maka setiap tindakan manusia itu memiliki motivasi tertentu. Jadi semua yang manusia lakukan, termasuk murid-murid kita, ketika berperilaku itu memiliki motivasi tertentu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Yang tadi bertahan hidup, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, itu semuanya dalam memiliki motivasi. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid kalau melakukan sesuatu itu bisa 3 ada motivasi. Motivasi pertama tadi adalah menghindari hukuman, maka dia berperilaku, memiliki perilaku supaya menghindari hukuman. Ya bagaimana caranya gitu. Nanti motivasinya adalah menghindari hukuman. Motivasi kedua untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang ini dulu, yang sebelah sini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada juga perilaku siswa kita dalam berperilaku itu didasari ingin mendapatkan imbalan. Imbalan apa? Kalau kita guru berarti nilai. Maka dia berperilakunya manis kepada guru dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya demi imbalan tertentu. Nah, yang ketiga, motivasi yang bagus adalah untuk menjadi orang yang merdeka, diinginkan dan menjadi diri sendiri. Ini adalah motivasi yang jujur, yang bagus. Motivasi mendapatkan penghargaan dan motivasi mendapatkan hukuman atau menghindari hukuman demi kenyamanan, itu namanya motivasi eksternal. Motivasi yang datang dari luar. Jadi orang melakukan suatu perbuatan, ada motivasi 2 ini, berarti dia motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi ingin menjadi diri sendiri ini adalah motivasi yang datang dari dalam, dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang ideal, itu manusia memiliki motivasi karena ingin menjadi dirinya sendiri yang bagus. Ini dari motivasi manusia melakukan suatu perilaku itu akan memiliki dampak. Dampak ada 3. Bisa saja hukuman, bisa saja konsekuensi, bisa saja restitusi. Jadi murid-murid kita ketika melakukan kesalahan karena motivasi tertentu tadi, ada 3 motivasi, baik itu inginkan hukuman atau demi kenyamanan atau diri sendiri, itu akan memiliki dampak. Dampaknya bisa hukuman, bisa konsekuensi, bisa restitusi. Ini kalau perilakunya negatif ya. Yang dimaksud hukuman itu adalah tindakan
tidak terencana, tapi tiba-tiba, ini adalah hukuman sepihak namanya. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan apapun sehingga langsung mendapat hukuman. Kayak misalkan siswa terlambat yang beberapa kali kita saksikan di sini, siswa terlambat dihukum 4 jam pelajaran hormat ke tiang bendera. Nah, jadi nggak nyambung antara terlambat dengan dihukum hormat tiang bendera. Nah itu namanya hukuman. Tidak tahu apa-apa, pokoknya guru memutuskan kamu berdiri menghadap tiang bendera dan hormat. Itu hukuman. Yang kedua namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati antara guru dengan siswa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah aplikasi dari tata tertib siswa. Tata tertib siswa, dampak dari tata tertib itu namanya konsekuensi. Jadi ketika nanti siswa itu dihukum karena melanggar tata tertib yang memang sudah disepakati. Kalau di sekolah kita itu biasanya menjelang siswa itu menjadi siswa baru sudah dinyatakan diterima. Nah, orang tuanya dipanggil dalam suatu rapat, memahami bersama-sama tata tertib siswa yang sudah kita lakukan di sini. Nah, dari setelah siswa orang tua itu memahami, maka nanti dengan harapan ketika anak itu melakukan kesalahan dan dihukum, orang tua sudah tahu hukumannya karena memang dari awalnya sudah menyepakati tata tertib siswa itu. Nah, di atas materai ya, Bu Rutin ya. Malah sekarang modelnya di poin katanya, di poin kesalahan A poinnya sekian, kesalahan B poinnya sekian dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kalau restitusi ini siswa itu ditawarkan dari suatu kesalahan itu, guru menawarkan supaya siswa itu membuat solusi sendiri. Nah, di sini berarti konsepnya bukan siswa itu kita kalahkan, kita paksa, guru memaksakan, enggak. Jadi di sini konsepnya adalah sama-sama menang. Siswa juga merasa tidak terhakimi, guru pun merasa tidak memaksakan siswa. Jadi siswa modelnya supaya membuat solusinya sendiri, muncul sendiri solusinya dari situ. Itu namanya restitusi. Jadi ini yang ketiga itu namanya win-win solution. Next, Bu. 5 posisi kontrol guru. Setelah tadi kita mempelajari perilaku, motivasi perilaku manusia, setelah kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita sebagai guru ketika mengajarkan kepada murid harus memiliki 5 posisi kontrol. Tidak lagi bisa semena-mena, tetapi kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nanti kita posisinya ada di mana selama ini. Nanti bisa Bapak Ibu introspeksi diri, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini itu ketika menangani masalah-masalah siswa itu, Ibu posisinya di mana nanti bisa diamati sendiri. Misalkan Ibu selama ini selalu menang sendiri, apapun kesalahan anak dihukum apa, nah, tadi Ibu ada di posisi mana? Penghukum, ada posisi pemantau, ada posisi teman, ada posisi membuat merasa bersalah, dan ada posisi manajer. Next, please. Nah, ini sudah contoh ilustrasi untuk memudahkan kita memahami kelima posisi tersebut. Yang contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Diberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ini adalah posisi menghukum. Tidak tahu apa-apa, pokoknya kalau terlambat nggak pakai atribut, dihukum berdiri hormat bendera. Kemudian ada lagi misalkan ibu bapak guru itu berkata begini, berapa kali bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, ini yang
yang kayak gini tuh berarti kita mengedonkan siswa menjadi don, seolah-olah ya Allah saya salah begini. Nah, yang posisi saya gitu berarti Bapak Ibu berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ibu menjadikan siswa itu menjadi merasa bersalah. Kemudian contoh berikutnya, nah, misalkan ibu ketika menangani siswa yang bermasalah itu mengatakan begini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Nah ini kalau posisi kalimat yang ibu lontarkan itu, maka ibu berusaha membuat grade posisinya sama dengan siswa. Nah yang kayak gitu namanya sebagai teman. Nah daripada posisi teman ini siswa merasa enak nyaman ketika dia diperlakukan sebagai teman, bukan dimarahin, karena diposisikan sebagai teman enak. Bisa jadi ketika ibu posisinya ini mereka nanti akan cerita apa itu kesalahan-kesalahannya dengan tulus hati, dia akan cerita. Kemudian kalau misalkan ibu ketika menangani kasus anak mengatakan begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, setelah upacara kamu beli ya atribut di koperasi. Nah yang kayak gitu itu namanya ibu sebagai pemantau. Jadi memantau saja mereka, si anak itu melakukan perbaikan itu ibu hanya memantau tanpa memberi tawaran solusi yang berarti. Itu yang kayak gitu namanya pemantau. Dan yang terakhir, nah yang ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya kesalahan tersebut? Nah, ibu menawarkan, memberi tawaran cara memperbaiki kesalahan kamu bagaimana. Dan di situ ibu menggelitik, memacu kreativitas anak untuk berpikir, menciptakan solusi dari permasalahan. Problem solving. Nah, berarti kalau dalam orangnya berarti namanya solver ya, orang yang suka menawarkan suatu solusi masalah itu. Bukan troublemaker ya, tapi problem solver. Jadi supaya menawarkan suatu solusi dari suatu masalah. Yang kayak gitu namanya manager. Next book. Nah, contoh untuk memahami posisi kontrol guru, kita ilustrasikan begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini yang kayak gitu berarti ibu mengedonkan siswa, itu namanya pembuat merasa bersalah. Nah kalau yang gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah yang kayak gini, siswa itu dibikin bersalah terus. Yang kayak gitu namanya penghukum. Kita posisinya penghukum. Next. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah yang kayak gitu, itu ibu memberi tawaran, menawarkan solusi kamu itu apa dari kesalahanmu. Nah yang kayak gitu itu namanya manajer. Jadi manajer itu memang selalu memandu supaya mereka timbul kreativitasnya. Nah kita ketika memandu siswa supaya siswa punya kreativitas menyelesaikan sendiri masalahnya, berarti kita juga sama dengan manajer. Nah yang kayak gini, ayolah lakukan demi Bapak. Nah yang kayak gini berarti itu sebagai teman. Jadi kita memperlakukan dia setara dengan kita. Next book. Atau begini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah yang kayak gini itu namanya sebagai pemantau. Memantau saja supaya mereka menjadi mengerjakan, tidak memberi tawaran solusi. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Di sini pertanyaannya adalah mengapa disebut keyakinan kelas, mengapa bukan disebut sebagai peraturan kelas? Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Barangkali ada yang bisa melengkapi berpendapat. Bu Rutini? Gantian. Ya, gantian. Enggak, Bu Rutini, apa ya keyakinan sama peraturan itu? Ya,
Jadi kalau makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau peraturan itu bersifatnya fisik kali Pak dan mengikat, dan itu hukumannya ada. Misalnya tadi tidak pakai seragam, dapat di bendera hormat gitu kan. Kalau dengan keyakinan mungkin kita sama-sama dibuat dan kita ambil konsekuensinya bersama-sama apabila dia melanggar apa, gitu kan? Seperti itu. Kayak misalnya gini, kepercayaan misalnya dalam Islam, anak tidak melakukan sholat misalnya gitu ya, berarti hukumannya apa, gitu kan? Gitu. Nah mungkin dalam kelas lebih diinikan lagi, jadi kita yakini, kita sepakati bersama-sama. Jadi ayo demi kebaikan, demi pembangunan, demi kemajuan lah istilahnya. Ayo kita sama-sama mau dibawa kemana kelas kita ini, misalnya dengan guru mata pelajaran ini mau seperti apa sih modelnya pembelajaran di kelas supaya kita itu minimal kita betah dan mau belajar ya, kita dengan tujuan yang sama yaitu kita belajar ya. Jadi mungkin ke satu dan keduanya kelas bukan peraturan, ayo kita sama-sama dan kalau bisa kita tuh disosialisasikan di ini. Seperti apa sih kita itu jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah, kita duduk sama-sama bareng gitu loh. Dibawa kemana nih SMA 14 itu seperti itu. Ya. Tambahin aja sedikit ya. Pertanyaan saya, keyakinan atau peraturan itu sebelum dibentuk ya Pak ya, kan peraturan itu kan mungkin ada nomor sekian, SK dan lain sebagainya, itu kan peraturan ya Pak. Tapi peraturan itu harus dilaksanakan dan sebelum dilaksanakan harus ada keyakinan yang mendasari Pak. Oh iya. Peraturan salah satunya tidak boleh. Peraturan salah satunya tadi ya, menciptakan Kawasan sekolah yang menjauhkan diri dari polusi asap rokok. Nah Pak, kebetulan yang dipilih itu perokok, itu apa timbul dari keyakinan Pak? Oh iya. Nah itu contoh, jangan melulu murid sebagai objek, gitu loh. Betul. Circle gitu. Terima kasih Bu Westri. Jadi itulah menurut Bu Westri dan menurut Bu Ruth ini, yang namanya keyakinan itu ya lebih luas daripada sekedar peraturan gitu ya. Betul itu. Bagaimana kita membuat suatu peraturan itu diilhami oleh nilai-nilai keyakinan gitu Bu ya. Sehingga peraturan yang dihasilkan itu memiliki makna. Kalau peraturan digarap tanpa suatu keyakinan, ya hasilnya akan mentah, tidak maksimal. Nah kita kan apa yang disampaikan Bu Ruth ini maupun Bu Wesi tadi itu untuk iktibar kita, untuk introspeksi diri kita. Jadi kita bagaimana mendidik anak supaya menjadi berperilaku positif, berbudaya positif, ya kita juga harus memiliki budaya positif begitu. Maka anak juga akan memiliki budaya positif. Istilahnya dimulai dari diri ya. Dimulai dari diri baru bisa menularkan virus kebaikan kita kepada murid-murid kita. Nah, kira-kira begitu. Oke, makasih Bu Westri. Kita lanjutkan. Tapi kok rodok melenceng. Yang tadi apa bedanya? Nah, apa bedanya keyakinan tadi dengan peraturan? Yang pertama, yang jelas bahwa keyakinan itu nilainya lebih tinggi daripada peraturan, karena keyakinan itu bersifat nilai-nilai, bersifat abstrak, nilai yang sangat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Betul. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi
dalam membuat keyakinan kelas itu harus melibatkan peserta didik. Jadi ini idealnya dibuat di kelas, di mana poin-poinnya bersifat pernyataan yang positif, bukan pernyataan yang negatif. Pernyataan yang positif itu tadi misalkan dilarang membuang sampah di sembarang tempat, itu pernyataan negatif ya. Pernyataan positifnya berarti apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Iya, berarti itu positif. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita buat dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi berisi kalimat-kalimat yang positif. Misalkan tidak dilarang mencontek. Nah, maka berarti keyakinannya Jujurlah. dalam mengerjakan soal ya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini harus dilakukan oleh setiap guru di dalam kelas. Nah, next book. Nah, untuk contoh buatan keyakinan kelas ini nanti akan saya tampilkan di ending dari video ini, akan ada keyakinan kelasnya. Nah, dan setelah kita membuat suatu keyakinan kelas, maka selanjutnya adalah kita membahas tentang segitiga restitusi. Ini kelanjutan dari keyakinan kelas yang tadi dibuat. Misalkan meskipun keyakinan kelas itu dibuat, terkadang masih ada yang tidak mentaati keyakinan. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Disebut segitiga restitusi karena langkahnya ada 3. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Segitiga restitusi itu pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bentuknya segitiga restitusi itu adalah dialog antara guru dengan murid. Kok antara guru dengan murid? Karena sedang menyelesaikan masalah dengan murid, makanya dialog antara guru dengan murid. Nah, 3 tahapan itu, yang pertama ini adalah 3 tahapan tersebut. Yang next Bu, tahapannya sebanyak itu. Tahapan pertama itu namanya tahapan menstabilkan identitas. Identitas apa? Identitas ketika dia melakukan kesalahan itu distabilkan, sehingga dengan kondisinya sudah stabil, maka harapannya anak itu akan curhat itu menyampaikan sesuatu dengan apa adanya tanpa batas-batas tertentu. Jadi menyampaikannya dengan ikhlas-ikhlas saja kepada gurunya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi memang prinsipnya dari situ. Jadi tidak ada orang itu tidak pernah bersalah, tidak ada. Orang itu ya pasti ada salahnya. Nah, dari kalimat-kalimat itu, maka siswa itu merasa terayomi. Nah, contoh-contoh kalimatnya sebagai berikut. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, atau kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas, bukan malah menyalahkan apa yang dia salahkan, nanti dia menjadi down. Dari kesalahan dia itu kita stabilkan dulu tahapannya, supaya jiwanya tenang. Kalau mentalnya sudah tenang, maka bisa masuk ke proses berikutnya, proses next. Nah, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dipahami. Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan siswa yang melanggar itu kita validasi. Bukan berarti kita validasi itu kita benarkan, bukan. Tapi kita validasi. Ya, kalimat berdasarkan begini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi yang sudah saya uraikan di atas bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dasarnya adalah anak melakukan suatu kesalahan itu karena memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Jangan kita anggap sebagai sesuatu yang salah besar hingga kita malah salah-salahkan.
nanti tidak muncul semangat karakternya lagi. Nah, contohnya begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kalimat bijak, kita mencari tahu alasannya dia melakukan itu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah, tindakan siswa itu yang salah kita validasi. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari hal itu. Nah, artinya sebenarnya kamu bisa loh melakukan memukul, nah tapi kamu tidak melakukan, berarti kamu masih baik ya. Jadi kita validasi tindakan yang dia sudah lakukan. Kemudian bisa juga kalimatnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi penting bagimu artinya mempertahankan harga diri dan sebagainya. Bukan tetap kita salahkan, tapi biarpun mereka sudah melanggar, tetap kita validasi kesalahannya bahwa pada hakikatnya karena memang manusia perlu mempertahankan harga diri, maka kamu melakukan itu. Nah, dari 2 tahap ini nanti harapannya siswa itu akan bercerita asal usulnya perbuatan salah itu seperti apa, dia akan cerita sendiri. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah tahap 2 itu, si anak itu cerita, curhat, alasannya melakukan kesalahan itu apa, motivasinya itu apa dan sebagainya, maka barulah di situ kita masukkan doktrin atau nilai-nilai yang ingin kita tanamkan di situ. Istilahnya dalam tanda kutip doktrin gitu ya. Nilai maksudnya, nilai yang ingin kita tanamkan di situ kita masukkan. Namanya menanyakan keyakinan. Ini prinsipnya adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya secara intrinsik kita itu memiliki potensi baik atau cenderung kepada kebaikan ya. Dari dasar teori inilah maka kita memperlakukan anak itu supaya keyakinan yang muncul. Dalam Islam juga sama ini kaitannya dengan kita tidak boleh suudon ya, kita harus husnudon. Kadang-kadang kebalik itu. Kita tidak boleh berprasangka buruk, kita harus selalu berprasangka baik karena pada hakikatnya manusia itu punya potensi untuk berbuat baik, cenderung kepada suatu kebaikan. Nah, contohnya kalimat-kalimatnya begini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ditanyakan di situ keyakinan kelas kita yang tadi sudah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, disitulah kita mulai memasukkan apa yang ingin kita masukkan nilai-nilai universalnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, disitulah kita menggelitik hatinya dia supaya tumbuh budaya-budaya positifnya atau keyakinan yang sudah ditanamkan itu muncul di situ. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, disitulah kalau udah disentuh batinnya, maka dia akan bangkit kembali karakter aslinya, yaitu kebaikan. Next, Bu. Berikut ini contoh restitusi yang menggambarkan 3 tahap tadi. Maka disimak sekitar 3 menit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Nabila. Iya Pak. Gimana keadaanmu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kini Nabila, Bapak dengar laporan dari tim tiket. Katanya Nabila beberapa kali terlambat. Apa benar itu? Iya betul. Sudah berapa kali terlambat ya Nabila? Saya sudah 5 kali Pak terlambat. Memang sih wajar kalau terlambat itu. Namanya manusia nggak mungkin tepat waktu terus. Tapi kalau sampai 5 kali itu berarti kan berulang-ulang. Harusnya Nabila mengambil pelajaran dari keterlambatan yang lalu untuk kemudian perbaiki untuk berikutnya supaya tidak terlambat. Kita cari solusi Nabila ya supaya nggak terlambat. Begini Nabila, Bapak juga kepingin tahu kenapa Nabila sampai datang terlambat. Soalnya saya tuh kalau malam suka tidurnya larut malam dan biasanya juga saya main handphone, jadi pas bangun tidurnya saya kesiangan. Menurut Nabila, kita kan pernah membuat suatu keyakinan di kelas itu yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira itu melanggar keyakinan yang kita sepakati apa enggak Nabila? Iya, Keyakinan yang mana yang dilanggar? itu keyakinan yang datang ke sekolah tepat waktu. Itu keyakinan disiplin ya. Iya.
Kalau menurut Nabila itu disiplin itu penting apa enggak? Nabila? Disiplin itu penting karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Dengan disiplin juga pekerjaan menjadi tidak menumpuk, itu yang penting. Nah, kira-kira Nabila punya solusi enggak supaya hari berikutnya tidak terlambat lagi? Ya, saya akan berusaha buat tidur tidak larut malam, terus bisa menjauhkan HP ketika malam. Dan saya berusaha juga untuk jika memang waktu sudah tidur, saya segera tidur dan alarm untuk di pagi hari. Oh ya, sip, bagus. Nabila sudah punya tawaran solusi ya. Itu solusinya dari Nabila sendiri loh ya, Iya. bukan dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan koordinasi dengan orang tua Nabila supaya kalau Nabila terlambat lagi, Bapak akan sampaikan ke orang tuanya. Paham ya? Iya, Pak. Sampai di sini dulu, silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Saya izin pamit ya, Pak. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diaryani dari kelas 11-1. Saya di sini senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Surahman untuk melakukan perubahan agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Dan dengan cara ini saya merasa tidak tertekan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya, dan saya juga bisa berintrospeksi diri atas kesalahan yang saya perbuat, dan saya juga melakukan perubahan ini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas dengan mengontrol dia dulu supaya tenang sehingga dia bisa bercerita. Itu namanya menstabilkan identitas. Baru setelah itu kita memvalidasi tindakan dia. Kita cari tahu alasan dia kenapa melakukan itu. Nah, setelah dia mengungkapkan alasannya secara jujur, maka kita akan memberi tawaran ke siswa ini. Kira-kira solusinya dari kesalahan kamu itu apa yang bisa kamu tawarkan ke Bapak gitu. Jadi kita sifatnya menunggu dia berkreasi mencari solusi sendiri kesalahannya. Bereaksi juga. Nah, kemudian kita pantau selanjutnya masih berbuat salah lagi apa tidak gitu. Nah, ketika memantau itu kita perlu berkolaborasi dengan orang lain, dengan rekan sejawat kita supaya sama-sama memantau perubahan perilaku anak ini menuju hal yang positif. Nah, selanjutnya ini miskonsepsi dari segitiga restitusi. Pertama, apakah penerapan budaya positif berarti tidak ada lagi aturan atau konsekuensinya? Maksudnya dengan diberlakukannya budaya positif restitusi itu, apakah peraturan itu menjadi tidak perlu? Itu suatu miskonsepsi. Jadi menurut sebagian orang karena tadi sudah memakai restitusi, ya berarti tidak perlu peraturan lagi, sudah langsung itu. Nah, itu tidak demikian. Teorinya begini. Bahwa dalam hidup bermasyarakat selalu ada aturan atau norma atau apalah namanya ya, yang untuk ditaati oleh semua warga masyarakatnya. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan. Jadi kita memberi pemahaman adanya tatanan atau peraturan itu untuk keselamatan anak-anak sekalian. Misalkan contoh polisi mewajibkan pakai helm, itu ya hakikatnya untuk keselamatan. Terkadang kita ngapain orang aman di sini gak pakai helm. Jadi sebenarnya ketika menggunakan helm itu sejatinya ya kita untuk keselamatan kita. Nah, adanya peraturan di sekolah, tata tertib di sekolah itu sejatinya untuk kesejahteraan, keselamatan siswa itu. Jadi dengan restitusi itu tetap harus ada tata tertib sekolah, tetap ketentuan-ketentuan sekolah. Tetap bukan berarti dengan restitusi itu semuanya hilang, tidak. Jadi restitusi hanyalah suatu taktik strategi supaya anak itu muncul nilai-nilai positifnya, nilai-nilai yang baik dari dalam dirinya. Next. Miskonsepsi yang kedua adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup
tidak perlu ada tindakan lanjut atau tidak ada lagi konsekuensi, tidak ada lagi refleksi. Ini juga salah. Ya, jadi apa teori, apa penjelasannya? Penjelasannya sebagai berikut, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kesadaran hadir dari dalam diri, dari sifat internalnya dia. Sementara hukuman dan penghargaan, memberikan hadiah, semuanya hadir dari luar dirinya yang diberikan oleh orang lain. Jadi kalau kesadaran itu tumbuh dari dalam, sementara hukuman itu karena pengaruh eksternal. Selanjutnya, untuk menghadirkan kesadaran individu dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung lainnya untuk melakukan tindakan yang positif. Jadi untuk bisa muncul kesadaran itu butuh berbagai macam peranatan di sekolah. Jadi bukan berarti ketika restitusi sudah dijalankan, keyakinan kelas sudah dijalankan, tidak perlu lagi ada peraturan, bukan. Jadi tetap ada peraturan atau tata tertib. Sekolah tetap ada. Jadi jangan sampai miskonsepsi, kira-kira begitu. Next. Penutupnya, dalam penerapan program budaya positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimanakah perjalanan dirinya sebagai amok itu manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan-insan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk melaksanakan budaya yang positif ini diperlukan jiwa kita, jiwa seorang guru yang profesional. Yang profesional itu memiliki kepribadian baik, memiliki profesional keilmuan yang cukup, memiliki kepekaan sosial. Diperlukan itu, bukan hanya paham restitusi dan sebagainya, tapi memerlukan itu semua. Nah, itu bisa didapat dari pelatihan-pelatihan seperti ini. Profesional dapat kita tingkatkan dari pelatihan-pelatihan, kepribadian bisa kita dapat dari pergaulan. Nah, pengalaman hidup profesional, pergaulan itulah nanti modal kita untuk menangani siswa yang bermasalah. Dengan harapan kalau sudah begitu, maka kita menangani siswa itu tidak berdasarkan emosi kita yang selama ini sudah ada. Kalau menyelesaikan masalah itu berdasarkan emosi, dengan mempelajari ini harapannya akan berubah. Jadi kita menangani masalah siswa itu dengan menggunakan naluri sebagai seorang guru, naluri sebagai orang pendidik, naluri juga sebagai orang tua. Kita anggap sebagai anaknya tuh, murid itu sebagai anak kandung kita. Maka kita akan menanganinya siswa itu juga akan menggunakan naluri humanisme itu. Itu saja Bapak Ibu. Adakah pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Mangga foto dulu. Ada titik terang. Awalnya agak miskonsepsi juga karena contoh-contoh yang diberikan pada saat presentasi adalah keyakinan kelas, dan itu hanya keyakinan kelas. Sementara ini saya mempraktekkan di kelas, saya membuat keyakinan kelas. Saya ajak KM, kemudian sekretaris. Jadi KM yang memimpin, sekretaris yang menulis di papan, dan saya mengatakan. Karena memang mereka pun belum terbiasa dengan kata-kata yang positif. Biasanya selalu muncul kata dilarang atau lain sebagainya. Nah, pada saat pembuatan kelas, keyakinan kelas, saya juga menambahkan konsekuensi. Dan itu sudah saya praktekkan juga ketika ada anak yang pada masa pembelajaran mereka tidak menjalankan keyakinan yang sudah dia buat. Penyelesaiannya saya langsung rujuk ke konsekuensi yang mereka buat juga, karena setiap keyakinan yang sudah dibuat di papan saya minta untuk ditulis di buku mapelnya. Kemudian silakan kalian hias sesuai dengan keinginan hati kalian, dan ternyata mereka menghias. Jadi selalu merujuk yang di bagian halaman depannya pada saat awal pembelajaran. Jadi apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai
dengan teori ini ataukah belum? Benar-benar mengajak kita untuk merubah peraturan adalah secara kata kerja. Tapi keyakinan itu adalah hal yang abstrak, tapi bisa dilihat dari perilaku yang timbul dari situ. Makanya peraturan itu tidak harus dihilangkan, tapi direvisi terus, Pak, menjadi sebuah keyakinan. Karena berangkat dari konsep peraturan, kemudian kita perbaiki, sehingga menjadikan hal tersebut sebuah budaya yang berlaku terus-menerus yang dilakukan oleh komunitas. Ini komunitas siswa dan guru ya. Jadi membiasakan, menciptakan lama-lama menjadi sebuah budaya yang positif. Terima kasih kepada para narasumber bahwa kita itu sangat memerlukan informasi yang terus-menerus selalu update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Umi. Sebelum berhenti ke Bu Wesi, betul apa yang sudah Bu Umi lakukan itu betul, itu tidak mengurangi restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses dialog supaya semata-mata anak itu karakternya muncul. Adapun kalau misalkan tidak sesuai dengan restitusi, hukuman tetap ada, tidak apa-apa. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Misalkan contoh perkelahian secara fisik itu susah diselesaikan dengan restitusi karena emosionalnya terlalu tinggi. Nah, jadi apa yang sudah Bu Umi lakukan itu sudah betul. Yang menjadi patokan di sini bahwa dalam setiap kita menangani kasus murid itu kita tidak boleh menjatuhkan siswa itu dengan penghukuman. Maksudnya kita menghukum sehingga mental dia down, itu yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu supaya apa yang kita lakukan itu meskipun itu ada fisiknya sedikit, tapi untuk membangkitkan karakternya dia muncul, jiwa aslinya itu muncul. Jiwa aslinya apa? Ya pada hakikatnya manusia itu semuanya adalah baik, punya potensi kebaikan, terus berbuat baik. Nah, itu yang menjadi guidance dalam kita tujuan dalam kita menyelesaikan suatu kasus permasalahan antara siswa dengan gurunya atau siswa dengan siswa. Untuk Bu Westri betul sekali Bu, bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari diri kita, betul. Makanya dalam pendidikan guru penggerak itu tema pertama dalam suatu modul pasti modul 1 itu mulai dari diri sendiri. Betul sekali. Jadi dalam restitusi ini cara kita menyelesaikan permasalahan siswa juga kita mulai dari diri sendiri kita. Diri sendiri kita tuh kita terus baik. Baik itu kita tampilkan kepribadian yang baik. Kemudian kita harus punya profesional. Kita juga harus punya jiwa sosial ya. Kan dengan dimulai dari sendiri, maka ketika kita mengaplikasikan itu, menerapkan itu ke anak, maka akan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Ya, dengan sepenuh hati, tuluslah ya, tulus, sehingga dengan perlakuan tulus kepada murid itulah, maka nanti murid juga akan timbul nilai positifnya, karakter aslinya akan timbul. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan atau ada cukup? Cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah minggu yang lalu Bapak masuk di kelas ini, perkenalan ya. Pada pertemuan ini Bapak akan membuat suatu keyakinan kelas. Siapakah yang sudah pernah dengar istilah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama atau mirip dengan tata tertib kelas atau peraturan kelas. Hanya bedanya kalau tata tertib kelas itu bersifat tata tertib yang harus ditaati, tapi kalau keyakinan itu bersifat nilai yang harus diyakini. Seperti kamu misalkan
meyakini bahwa ini benar, maka itu menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu di batin, bukan sekedar untuk dipatuhi, tapi di batin. Oleh karena keyakinan itu sifatnya nilai atau tadi di batin, maka keyakinan kelas itu berupa kalimat-kalimat positif. Contohnya begini, tata tertib kelas misalkan, dilarang membuang sampah, itu tata tertib kelas. Tapi kalau keyakinan kelas berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya positif. Atau jagalah kebersihan, itu kalimatnya positif. Contoh lagi misalkan ke peraturan kelas, dilarang menyontek. Misalkan itu adalah peraturan kelas di kelas 11.2 ini. Maka dilarang menyontek itu kalimat negatif, kita ubah menjadi positif. Berperilakulah jujur. Nah, jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai yang harus kita resapi di dalam batin. Nah, setelah diresapi di dalam batin, maka kemudian dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, nilai-nilai keyakinan yang tidak termasuk di kelas, misalkan jujur, itu nilai keyakinan. Kemudian rajin, taat pada guru, itu adalah nilai-nilai keyakinan. Nah, tapi kan tidak semuanya yang kita akan bahas di sini yang bersifat kelas di sini, kelas ini. Otomatis nanti ketika di kelas lain akan beda lagi. Jadi kita akan membuat nilai-nilai yang berlaku di kelas 11.2 ini. Nah, nanti Bapak akan bagikan kertas, kamu tuliskan satu kata saja. 2 kata boleh deh, atau 3 kata. Intinya kelas ini ingin seperti apa. Misalnya saya ingin kelas ini bersih Pak. Nah, saya ingin kelas ini rajin atau apa, tuliskan saja dalam kertas itu. Kemudian kertasnya ditempelkan di sini. Setelah ditempelkan di sini, Bapak akan meringkas kata-kata yang sama, berarti diwakili cukup 1. Setelah diringkas, nanti didapat kata-kata persamaan, si A si B arahnya ke rajin ini, berarti katanya kata rajin. Nah, setelah Bapak ringkas itu, Bapak akan minta kamu menandatangani kesepakatan yang telah kamu buat di lembar yang sudah Bapak siapkan ini, dan di sini sudah ada nama-namanya. Nanti tinggal tanda tangan sesuai dengan kotak namanya. Setelah ini jadi, kalimat-kalimat yang sudah disepakati ini nanti ketua kelas tolong dibuat dalam sebuah bingkai. Di bingkai diketik yang rapi, yang diketik adalah kata-kata yang disepakati. Kemudian ditempel di depan kelas. Urut-urutannya begitu. Jadi sekarang membuat keyakinan kelas dulu. Oke, bisa dimulai? Bisa. Terima kasih. Bapak akan membagikan ini namanya sticky note. Maka silahkan ditulis apa saja yang diinginkan di kelas ini. Setelah ditulis, silahkan maju ke depan, ditempelkan pada kertas plano yang telah Bapak sediakan. Oke, langsung silahkan mulai ditambahkan bagi yang sudah menuliskan.
ditampilkan di depan. Urut supaya muat. Ayo, silakan tampilkan. Ya, mulai dari baris ini dulu. Biar urut, ayo. Ya, tampilkan. Oke. Lanjut, baris berikutnya. Lanjut, baris berikutnya. Lanjut, baris berikutnya. Sekarang Bapak akan inventarisir yang sama-sama cukup diwakili satu. Masukan dari kamu semua sudah didapat, kata-kata yang disepakati. Bapak hanya menyimpulkan apa yang ada di sini, diambil salah satunya, karena intinya kalimatnya banyak terdapat sama. Jadi kelas ini menginginkan rajin, jujur, bertanggung jawab, kemudian inovatif atau kreatif, kemudian yang sini patuh atau sopan nih, patuh atau sopan. Nah, bawa pulpen pada kotak namanya. Ya, ini. Ya. Ya, yuk berikutnya. Oke, terus berikutnya. Terus. Ya, berikutnya. Keyakinan kelas sudah terbentuk. Jadi keyakinan kelas di kelas 11 juga adalah jujur, bertanggung jawab, kreatif, sopan, saling menghormati tadi ya. Ada 5 poin yang disepakati di sini. Dari kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.